Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi wa istanna bi sunanihi wa ihtada bi hudah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi, amma ba'd. Ayyuhal asatidzah al-fudala, yang saya hormati Dr. Muhammad Misbah SMPD Hafizahullah beserta dengan seluruh jajarannya, yang saya hormati para kepala sekolah TK, SD, SMP, serta para wukala, para wakil, dewan guru, dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, barangkali ini adalah hari pertama setelah Ramadan kita masuk. Kita awali dengan al-khairat, kebaikan, berhalal bihalal, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita dan menjadi motivasi bagi kita untuk melanjutkan perjuangan kita dalam membina umat dan bangsa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa syukur inilah yang insya Allah akan menenteramkan hati kita. Tentram karena nikmat yang Allah berikan akan senantiasa bertambah. La in syakartum la azidannakum. Tentram karena kita akan dijauhkan dari musibah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tentram karena insya Allah kita menjadi pilar utama untuk menyelamatkan bangsa ini dari bencana yang Allah turunkan. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita selama kita beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamuna, imam kita yang akan menuntun kita nanti di akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing kita dengan sabda-sabdanya agar kita berada di siratal mustaqim. Dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah yang kita cintai, dan kebersamaan kita dengan Rasulullah sebanding lurus dengan cinta kita kepada Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah kemudian balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan?" Maka kata dia, "Tidak ada yang aku persiapkan untuk menyongsong datangnya hari kiamat. Belum siap kalau seandainya kiamat tiba. Hanya saja illa annani uhibbullaha wa rasulahu. Aku hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Lalu kata Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Maka apabila kita berada di yayasan ini, senantiasa membina dan menjalin hubungan rasa cinta di antara kita, maka kumpulnya kita di sini pun juga akan berkumpul nanti di akhirat. Suami istri juga begitu, kalau saling mencintai, insya Allah akan kumpul di akhirat, di surga. Pengen suami yang sekarang apa beda bu? Kalau tahu kan? Kata para ulama, tidak ada orang yang lebih ganteng di surga kecuali suami-suami kita. Kenapa? Karena para suami di dunia melakukan amal soleh, dan dengan amal solehnya itulah yang kemudian membuat para suami lebih ganteng daripada yang lain-lainnya, dan tidak pernah berpikir untuk mencari yang lain. Istri juga begitu, suami juga begitu, disiapkan banyak bidadari, tapi tidak ada yang lebih cantik daripada istrinya. Berubah nanti
Kata para ulama bahwa amal soleh yang dilakukan oleh para istri itu di dunia akan mempercantik wajahnya nanti di akhirat. Jadi jangan berpikir, cari bidadari yang lainnya. Insya Allah yang ini lebih cantik daripada bidadari yang lain. Itu kata para ulama. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan yang sudah lama sekali saya dengar. Saya tahu orang-orangnya juga banyak yang saya kenal, tapi baru kali ini saya duduk di sini. Baru kali ini juga saya diundang di sini. Ini yang pernah nikah di sini juga nggak pernah undang saya. Alhamdulillah, Dr. Muhammad Misbah banyak kesamaan dengan saya. Sama-sama orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Hingga masih mudik. Saya baru pulang dari Jawa tadi malam jam 2. Alhamdulillah lancar. Sama-sama pernah di Libya. Beliau lebih tua dari saya. Ya, lulus tahun 96, saya 2001. Sama-sama istrinya satu. Baru satu katanya satu. Ya. Bedanya apa? Bedanya nggak ada. Bedanya wajar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agenda utama kita adalah halal bihalal. Ini istilah ini kapan mulai ada di negara kita? Karena kita tidak mendapati dalam manuskrip kitab-kitab para ulama. Kita baca kitab ulama siapa saja nggak ada namanya babu halal bihalal. Kok tiba-tiba di negara kita, nggak tahu di Malaysia atau Singapura ada nggak nama halal bihalal? Sepertinya juga tidak ada. Ismu halal bihalal itu menurut sejarah penciptanya adalah Kiai Abdul Wahid Hashim. Beliau Abdul Wahid Hashim. Beliau yang menciptakan pertama kali. Jadi orang NU yang membuat istilah halal bihalal itu. Yang kalau kemudian kita terjemahkan juga agak susah. Halal dengan halal, bagaimana maksudnya? Kalau bahasa Arabnya bisa kita katakan istiqlal, yaitu dihalalin. Cuman kan juga persepsi kita nanti beda dihalalin. Ya, dihalalin. Ya kan? Ini asalnya haram jadi halal gitu kan? Ya kan? Dihalalin. Di KUA kan dihalalin. Tetapi maksudnya adalah bahwa ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lainnya, maka dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai manusia itu menghalalkannya. Sehingga syarat kita taubat, kalau dosa itu berkaitan dengan Allah itu hanya 3, tapi kalau berkaitan dengan manusia itu ada 4. Ya kan? Jadi tambahannya itu adalah minta dihalalkan atau minta diridhokan, minta diikhlaskan. Sehingga ketika ada seseorang yang pernah menyakiti saudaranya, pernah ada yang menggunakan mungkin hartanya dengan tidak sengaja, memakai sendalnya dan lain sebagainya, maka supaya dosanya diampuni, itu minta dihalalin agar dimaafkan. Kalau seandainya harta dikembalikan, kalau seandainya kezaliman, ya minta dikisos gitu kan. Seandainya mau pernah mukul, silakan kalau mau mukul. Atau paling minimal adalah dimaafkan kesalahan-kesalahannya, dibiarkan kesalahan-kesalahannya. Itu substansi daripada dan sejarah daripada halal bihalal. Sehingga kita jangan terpaku kepada nama. Halal bihalal nggak ada syariatnya, halal bihalal nggak ada dalilnya, halal bihalal nggak ada kebiasaannya, bukan budaya Islam misalnya ada yang mengatakan begitu. Karena yang paling penting itu bukan al-ismu, tapi yang penting adalah al-musamma. Yang penting adalah substansinya. Substansi dari halal bihalal itu apa? Tentu banyak sekali yang kita selenggarakan halal bihalal dengan acara-acara yang berbeda-beda. Sehingga kalau sudah berkaitan dengan substansi, maka kita menimbangnya boleh atau tidaknya dilihat dari timbangan syariat. Kalau halal bihalal diselenggarakan dengan cara yang baik,
tidak bertentangan dengan Islam, maka tentu dibolehkan bahkan dianjurkan. Seperti kita misalnya sekarang ini isi halal bihalal apa? Saling memaafkan, kemudian saling berkumpul, saling bertemu, saling bersilaturahim, kemudian yang paling utama makan-makan. Adakah yang bertentangan dengan ajaran Islam? Kan tidak ada yang bertentangan. Tapi kalau halal bihalalnya bertentangan dengan Islam, halal bihalal misalnya dangdutan, halal bihalal misalnya menyembelih kerbau dipersembahkan kepada berhala-berhala, di laut dikasihkan roro kidul, roro lor, roro wetan dan sebagainya kan. Jadi kalau kidul tuh roro kidul, kalau atas tuh apa namanya sih, Dewi Lanjar kalau nggak salah. Jadi ada di kampung saya juga ada. Sawalan itu mereka sembelih kerbau, kemudian kepalanya dihanyutkan ke laut sebagai persembahan kepada penunggu laut supaya nggak banjir. Padahal sekarang kampung saya itu ya roh. Jadi di beberapa sampai ada desa itu hilang, satu kampung itu hilang semuanya, tidak bisa ditinggali, pindah semuanya karena roh. Padahal tiap tahun dikasih kepala kerbau. Barangkali semua kerbau kali ini. Lagi kepalanya doang. Dan itu kan siapnya seperti itu kan bertentangan dengan Islam. Ya, persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian dilarang. Sehingga ketika berkaitan dengan substansi, maka timbangannya adalah apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Kadang-kala halal bihalal itu reonia. Kalau antum yang pulang kampung, biasanya kalau halal bihalal pakai reonia. Reonia itu juga harus hati-hati kan ya. Karena ketemu sama mantan-mantan yang dulu. Maka istrinya jarang ikut. Kalau ikut malah dilarang. Jadi timbangannya. Apalagi kemudian kita mendapatkan siraman rohani, mendapatkan ceramah, mendapatkan motivasi, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hidup berjamaah, mengajak kepada kedisiplinan dan seterusnya, adalah bagian dari nilai-nilai yang harus terus kita ingatkan dalam setiap momentum yang kita miliki. Antum adalah orang yang sangat mulia, terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ya, lembaga pendidikan yang menampung para du'afa. Karena para du'afa juga tentu perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Karena prestasi, kemudian kemampuan, kepandaian, kecerdasan itu tidak selamanya ada di tangan orang-orang kaya, bahkan banyak di tangan orang-orang yang tidak kaya. Sehingga mereka ketika mendapatkan fasilitas dan kesempatan, tentu eksploitasi terhadap kecerdasannya itu semakin maksimal. Kalau kita baca surat Yasin, ada satu cerita desa Antioquia. Ada dua orang utusan untuk berdakwah di kampung Antioquia, tapi ditolak, lalu didukung. Kemudian fa'azzazna bi thalithin, ditambah lagi satu rasul lagi untuk memperkuat dakwah di situ, ternyata juga masih ditolak. Lalu datang, ya, rajulun yas'a, ya kan. Ada seorang laki-laki yang orang kampung situ. Dia seorang muslim, yang kemudian masuk ke dalam kampung itu untuk mendukung ketiga rasul ini. Satu pesannya itu adalah kita bi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dia berpesan kepada orang-orang kampung situ agar dia mengikuti para rasul yang memiliki sifat tidak meminta upah dari dakwahnya, tidak meminta, ya kan, bayaran dari dakwahnya. Dan itu adalah sebagai salah satu kunci sukses dalam berdakwah dan kunci sukses dalam mendidik.
Bahasanya kan la yas'alukum, tidak minta, tapi kalau dikasih tidak mengapa, tidak minta, sehingga tidak menjadi target. Oleh karenanya seorang dai, seorang muallim tidak menjadikan pekerjaan sebagai seorang mudarrisnya, sebagai seorang guru, orientasinya adalah untuk mendapatkan ajur, untuk mendapatkan ujroh, upah setiap bulan. Tetapi jika disediakan itu tidak mengapa. Dan itulah yang kemudian membuat konsep dalam dakwah itu bisa sukses. Karena ketika kita berdakwah dengan tulus ikhlas, maka juga akan jatuh kepada hati yang bersih. Sehingga mudah-mudahan pendidikan yang kita lakukan kepada putra putri kita, kepada anak-anak kita yang ikhlas, yang tulus, insya Allah akan membawa keberhasilan. Oleh karenanya para pegiat pendidikan dianjurkan untuk memiliki mata pencaharian yang lain. Biarkanlah di lembaga pendidikan gajinya tidak ada atau kecil sekali, tetapi punya kontrakan. Ya 10 cukup dah. Punya dagang, punya usaha asinan. Ya varian ada asian masih ada ya. Masih ada. Promosi itu. Dan itu yang mendapatkan keberkahan. Keberkahan itulah yang tentu kita inginkan. Tidak banyak tetapi berkah. Karena banyak yang kemudian mendapatkan seakan-akan profitnya, ujrohnya banyak tetapi tidak berkah. Maka mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sudah punya rumah. Yang gaji-gajinya gede juga belum tentu punya rumah. Kita alhamdulillah sudah punya rumah, punya motor, minimal punya bini, bisa menghidupi anak, yang bisa makan dan lain sebagainya. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya ya halal bihalal, kembali kepada halal bihalal pada hari ini adalah salah satu agenda syiar Islam. Secara umum bahwa syiar-syiar Islam ini perlu kita selalu tunjukkan di hadapan banyak orang. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Karena berbagai macam upaya orang-orang kafir untuk berusaha untuk meredam syiar-syiar Islam. Liyudhi'u nurallahi bi afwahihim, berusaha untuk meredam. Maka mengapa ada haji? Itu adalah syiar Islam. Ada sholat berjamaah adalah syiar Islam. Ada adzan itu adalah syiar Islam. Ada takbir keliling, takbir ketika kita sholat Id itu adalah syiar Islam. Kalau semua itu diredam, disembunyikan dengan alasan mengganggu orang lain, maka banyak hal yang mengganggu orang yang harusnya diredam pula. Harusnya mungkin nggak boleh juga karena mengganggu orang lain. Nikahan juga ganggu orang lain, gak usah nikah sekalian. Ganggu lah, suaranya kenceng banget speakernya. Jadi syiar-syiar Islam itu harus senantiasa kita tinggikan. Maka kita dorong halal bihalal ini kita laksanakan, baik di lembaga pendidikan, di keluarga besar dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka acara utama sebenarnya bukan ceramah. Karena ceramah sudah bosan kita dengarkan saat kita Ramadan. Ceramah itu juga ada 3 jenis. Kalau ceramahnya suruh duduk begini berarti ngomongnya suruh lama. Dan ngobrolnya ngaco apa aja lah gitu kan. Yang kedua, kalau ceramahnya dulu ada mejanya, kemudian ada teksnya, nah itu seluruh ceramahnya itu terkonsep tuh. Itu biasanya materinya padat. Nah, yang ketiga itu adalah ceramahnya berdiri. Nah itu jangan lama-lama. Karena kawan berdiri, ya paling 20 menit udah kesel. Nah kalau duduk ini lama ini, apalagi disediain minuman sama makanan, betah tadi. Jadi intinya itu adalah saling memaafkan. Itu inti daripada halal bihalal.
Maka yang paling penting untuk kita saling bermaaf-maafan itu adalah dengan keluarga kita, yang kemudian dikenal lebih khusus lagi namanya silaturahim. Jadi silaturahim dalam bahasa Arab itu adalah menjalin hubungan rahim yang ada hubungan nasab. Sehingga beberapa tahun terakhir itu banyak orang-orang menyelenggarakan pertemuan antar keluarga, halal bihalal atau silaturahim bani fulan, bani fulan, bani fulan. Dan ini sangat baik, sangat-sangat baik. Kenapa? Karena potensi pertengkaran, potensi permasalahan, potensi bermusuhan itu jauh lebih banyak terjadi antara sama-sama keluarga, sesama keluarga. Gak usah pakai adik kakak lah. Kadang-kadang bapak ibu aja, bapak ibu bertengkar, bapak sama anak bertengkar, suami istri bertengkar. Padahal mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan silaturahim kita. Kalau kemudian dikumpulkan jadi satu, bani buyut misalnya, buyut itu kan generasi ketiga ya. Jadi kalau kita anak, kemudian bapak nomor 2, 3 kakek, 4 buyut, 5 cangge, tangga, 6 waren, 7 ucek-ucek, 8 siwur, gantung siwur, 8 gedebok. Itu gak nemu itu. Makanya 7 keturunan, harus hafal 7 keturunan. Nabi itu sampai Adnan itu sampai 21 nasab aja hafal. Kita sampai buyut kita aja kadang-kadang gak hafal. Siapa buyut antum hafal kan? Gak hafal. Buyut aja gak hafal. Dan gak bisa ditelusuri kemana mereka. Padahal mereka masih rahim kita. Jangan-jangan kita bertetangga sementara kita nggak tahu bahwa itu adalah rahim kita, masih ada hubungan saudara. Sehingga silaturahim itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Makanya Allah katakan wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Jadi setelah kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada kerabat. Salah satu ulama mengatakan kerabat itu adalah orang yang sampai 7 keturunan tadi itu masih dzil qurba. Ya kalau diurut terus sampai Nabi Adam ya kerabat semua. Kerabat nggak sampai sejauh itu, gitu kan. Dan ketika berbicara dengan dzil qurba itu tidak membedakan antara Muslim dan tidak Muslim. Mereka harus kita sambung hubungan kita. Dalilnya adalah wa ijahadaka ala tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi pergaulilah kedua orang tua kamu yang tidak muslim dengan cara yang baik. Kalau orang tua, kalau kerabat wa'ati bil qurba haqqahu, berikan hak dari qurba kita. Sehingga jangan pernah mengharap surga kalau seandainya kita putus hubungan dengan rahim kita. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Makanya banyak sekali keluarga itu bertengkar, berantem gara-gara hal yang sepele. Maka kita harus berusaha untuk menghindarkan segala macam sebab yang menyebabkan kita bertengkar dengan saudara kita. Jadi kalau seandainya ada misalnya kita punya istri tidak mau tinggal di rumah mertua, itu bukan karena dia tidak suka kepada mertua, karena menjaga supaya hubungan silaturahim itu tetap terjaga. Karena kalau satu rumah, kemudian di situ ada beberapa keluarga, anaknya berantem, bapaknya ikut berantem. Jadi bapaknya belain anaknya, bapaknya yang satunya belain anaknya. Harusnya yang kita bela adalah kebenaran. Jadi anaknya kita nasihati, walaupun dia benar, kita nasihati. Karena hubungan silaturahim itu luar biasa. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Karena itu pula kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala tarik aturan warisan itu dikelola langsung, tarik langsung, dibikin aturannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena potensi pertengkaran karena warisan itu besar.
Maka di antara urgensi belajar warisan itu adalah bahwa warisan itu dijelaskan secara rinci, ya, garis bawahi secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bukan secara global. Kalau ibadah-ibadah yang lain, syariat-syariat yang lainnya disebutkan oleh Allah secara global. Sholat, perintah sholat global disebutkan oleh Allah. Caranya gimana? Rasulullah yang jelasin. Haji dijelaskan secara global. Bagaimana cara haji? Rasulullah yang jelaskan. Zakat juga begitu. Tetapi ketika bicara tentang warisan, itu tidak diserahkan kepada Rasulullah untuk mengatur. Tetapi Allah jelaskan secara rinci. Istri dapat sekian, suami dapat sekian, anak dapat sekian, bapak dapat sekian, saudara dapat sekian, dijelaskan secara rinci. Supaya apa? Supaya tidak ada yang protes. Kalau ada yang protes berarti protes kepada yang ngasih harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak bertengkar. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, maka tidak berkutik kita. Sehingga warisan ini seringkali menjadi persoalan rumah tangga yang tidak ada selesai-selesainya. Oleh karena saran saya, kalau dalam warisan itu udah serahin aja kepada Allah. Sudah ada aturannya. Daripada kita dapat harta di dunia, kemudian nanti di akhirat bermasalah. Allah sudah bikin aturannya, kemudian kita bikin sendiri aturannya. Itu semua adalah dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga. Sehingga untuk bersilaturahim kita berani untuk berinfak berapapun yang kita butuhkan. Ketika kita ingin bertemu dengan orang tua, dengan paman-paman kita di kampung, kita berani mengeluarkan uang sebesar apapun. Naik bis desek-desekan, dibela-belain. Sekarang sih enak naik bis, nggak desek-desekan. Saya pernah naik kereta tahun 93, awal-awal di Jakarta. Naik keretanya lewat jendela. Bayarnya 5.000. Berdiri sampai Cirebon. Dibela-belain seperti itu. Sekarang juga begitu. Kalau kita pulang kampung, ya, ke Bojonegoro, berapa habisnya? Tol aja bolak-balik udah 1 juta. Ya lebih. Sekali jalan 1 juta, bensinnya 1 juta juga. Bolak-balik 4 juta. Bawaannya, bawaan berapa tuh kan? Mana bensin naik? Pertamax naik 3.000. Kalau Pertalite ada barangnya. Jadi biar berapapun, kemudian macet-macet luar biasa berjam-jam di perjalanan. Sampai kadang-kala 24 jam di perjalanan. Itu kita bela-bela. Kenapa? Demi untuk bisa menjaga tali silaturahim. Nah inilah yang paling utama dalam halal bihalal, yaitu saling bermaaf-maafan, saling mengakurkan dan mengakrabkan di antara keluarga. Itu yang paling utama terlebih dahulu. Baru kemudian kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada satu pekerjaan seperti kita ini. Tetapi ada, kalau kita berkumpul seperti ini, bukan tidak boleh, bukan dilarang, tapi ada satu kesunahan yang kita tinggalkan, yaitu berkunjung ke rumah. Sunnahnya itu adalah kita berkunjung ke rumah, walaupun tidak ada kaitannya dengan halal bihalal. Kapan saja kita disunnahkan untuk berkunjung ke rumah saudara kita, yang tujuannya hanya berkunjung saja, walaupun nggak bawa apa-apa. Ini sunnahnya ini. Jadi ya kalau habis ini ketemu semua ini, bukan berarti kemudian yakfi cukup dengan ini saja, tapi juga kalau bisa ya ada kunjungan ke rumah. Karena ada satu hadits mengatakan begini. Ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, pergi meninggalkan kampungnya. Ya. Tapi bukan mudik ini. Ya, nanti orang Betawi. Karena Betawi harusnya itu berkunjung ke rumah Bojonegoro. Keluar kampung ya kan, di pertengahan kampung, di pertengahan perjalanan kemudian dicegat malaikat. Malaikat ini menyerupai seorang manusia. Ya fulan ila aina turid. Kamu mau kemana? Kata dia, uridu qaryatan. Saya menuju ke kampung di depan sana. Hal ini amatin taruhura. Apakah kamu ada keperluan ke sana? Kata laki-laki itu, tidak. Gak ada keperluan apa-apa.
bukan karena pengen ngutang, bukan karena minta maaf, bukan karena pengen keperluan-keperluan duniawi yang lainnya. Tetapi saya datang ke sana karena ini uhibbu fillah, karena aku mencintainya. Jadi berkunjung ke rumahnya karena dia mencintai saudaranya. Maka kemudian malaikat ini mengaku fa inni rasulullah ilaika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang khusus diutus kepada kamu. Untuk menyampaikan apa? Fa innallaha yuhibbuka kama ahbabtahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai dia. Jadi berkunjung. Sehingga kalau ada saudara kita berkunjung ke rumah kita, jangan dicurigai, jangan mengutang. Harusnya kita ini membawa berkah. Bukankah memuliakan tamu itu termasuk bagian dari sifat orang yang beriman? La yu'minu wallahu mana la yu'minu ahadukum ya. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukfir dhaifa. Memuliakan tamu itu termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada orang bertamu ke rumah kita, kapan kita bisa merealisasikan sunnah ini? Jadi mulai hari ini silahkan dijadwal. Mumpung kue lebaran masih banyak. Udah datangin aja tiap hari satu sampai keluar kue lebarannya habis. Itu disunahkan untuk membuktikan bahwa kita mencintai saudara kita, dan itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada kita. Jadi ternyata gampang ya. Kamu dicintai oleh Allah enggak? Kalau ingin tahu dicintai oleh Allah, maka dia kunjung ke rumah kita atau tidak. Nah, itu yang kemudian kita kadang-kala jarang kita lakukan. Para sahabat juga biasa berkunjung ke rumah saudaranya, berkunjung ke rumah sahabat yang lainnya biasa. Bahkan berkunjungnya itu nginap. Berkunjungnya itu nginap, bukan cuma datang pulang. Kadang-kala kita kalau ada tamu, dalam hati kecil kita, ini tamu kagak pulang-pulang. Lama banget ngobrolnya ngalor ngidul. Padahal Nabi memberikan kesempatan kepada kita 3 hari. Kalau habis 3 hari baru ngomel dah. Kalau belum 3 hari jangan ngomel. Itu tandanya kagak beriman. Kan pernah itu ada seorang laki-laki datang ke masjid, kemudian Nabi mengatakan saya toli'u alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian ini seorang laki-laki termasuk ahli surga. Singkat cerita kemudian orang ini orang biasa itu ditandakan dengan kalau ke masjid sejarahnya ditandai. Jadi sejarahnya nggak ditinggal, pakokilah dibawa ke masjid. Kemudian para sahabat kan heran, orang biasa, nggak kenal namanya aja nggak terkenal, amalnya aja nggak pernah kelihatan hebat. Maka sahabat kemudian penasaran, ini siapa orang ini, amalan apa yang dilakukan? Maka dia berkunjung ke rumahnya, nginap di rumahnya, 3 malam nginap supaya tahu apa yang dilakukan di rumahnya. Ternyata juga nggak nemukan apa-apa, sama dengan kita. Sholat malam kagak, puasa juga enggak, gitu. Biasa-biasa aja. Maka yang datang ke situ justru lebih hebat secara ibadah daripada orang ini. Tapi orang ini dikatakan sebagai ahlul jannah. Kan mengherankan. Singkat cerita adalah setelah 3 hari kemudian dia bertanya apa yang dilakukannya. Ternyata orang ini tidak memiliki sifat kebencian kepada orang lain. Sampai dia divonis oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Jadi dia nginap 3 hari. Makanya mestinya kita itu punya rumah, kamarnya ada 1 kamar khusus tamu, ada AC-nya. Walaupun kita nggak ber-AC. Lu kan memuliakan tamu harusnya lebih tinggi daripada yang harus kita punya kan? Ya. Yang belum punya rumah mudah-mudahan segera punya rumah. Karena orang yang belum punya rumah itu belum bahagia. Karena Nabi mengatakan min sa'adatil mar'i salatan. Di antara orang yang berbahagia itu 3. Yang pertama punya tetangga yang soleh, yang kedua punya rumah yang nyaman. Punya rumah yang nyaman, yang luas, rumah yang luas. Nyaman maksudnya luas. Yang ketiga kendaraan yang kira-kira nggak mogokkan lah.
Itu kebahagiaan. Jadi kalau nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, itu kata Nabi belum bahagia. Makanya kita doakan supaya cepat-cepat punya rumah. Yang amin berarti belum punya. Kalian mendoakan. Nah, memaafkan saudara-saudara kita. Itu intinya, memaafkan. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung itu misalnya kita bersalaman kemudian kita dimaafkan. Secara tidak langsung biasanya kita pakai WA. WA ini mudorotnya adalah mengurangi silaturahim kita. Cukup dengan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, sudah selesai. Padahal itu juga kopas. Bukan nulis sendiri. Harusnya kan diucapkan, harusnya kan ditelepon ya kan, minta maaf gitu kan. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya dan seterusnya kan. Tapi kan ini di kompas gitu aja. Kadang-kadang repotnya di grup. Banyak sekali nih grup siapa aja, padahal nggak ada yang dibaca. Karena intinya pasti sama. Nah, kalau di Japri akan lumayan. Jadi harusnya interaksi kita dengan saudara kita itu lebih intens. Intens. Kadang-kala kita grup jejeran gini aja, kagak ngobrol, kagak apa, masing-masing sibuk dengan WA kita masing-masing. Itu memutus tali silaturahim. Nah, mudah-mudahan ya, pertemuan ini menjadi salah satu momentum kita untuk membuka hati kita saling memaafkan. Urgensi saling memaafkan yang pertama adalah bahwa dia termasuk sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam surah Al-Imran 33-34, ketika Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas, maka Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang saling memaafkan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, itu termasuk orang yang akan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memaafkan itu adalah orang memaafkan itu adalah dekat kepada ketakwaan. Wa anta'afu aqrabu bittaqwa. Hendaknya kalian memaafkan dan itu dekat kepada ketakwaan. Jadi ternyata untuk meraih ketakwaan tidak hanya sekedar berpuasa saja, tapi juga kita saling memaafkan. Dan inilah kenapa kemudian para ulama kita perlu mengadakan halal bihalal. Karena ada hubungan antara puasa dengan halal bihalal. Salah satu hubungannya adalah bahwa pertama salah satu hubungannya. Ketika kita berada di bulan Ramadan yang kita kejar apa? Yang kita kejar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak amalan besar kita itu pahalanya adalah ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sampai Lailatul Qadar kita iktikaf juga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ampunan yang kita kejar. Maghfirah. Dan Nabi juga mengatakan rahma anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salafa qabla an yuqara. Bahwa selama Ramadan dari awal sampai akhirnya kita kejar adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang merugi adalah orang yang ketika dia dipertemukan dengan Ramadan tapi dia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosanya masih banyak. Itu orang yang merugi. Nah, setelah kita keluar dari Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan bersih dari dosa-dosa tersebut. Tetapi ini kan baru setengah perjalanan. Bahwa dosa kita tidak hanya kepada Allah, tapi juga dosa kita kepada manusia. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa manusia kalau dia masih berdosa kepada manusia yang lainnya. Lalu bagaimana kita mendapatkan ampunan sepenuhnya kalau kemudian kita juga mendapatkan ampunan dan maaf dari orang lain? Bagaimana caranya? Ya halal bihalal. Sehingga dua hal yang kemudian kita dapatkan, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan maaf dari orang lain. Kemudian juga yang kedua adalah hubungannya bahwa dalam sabda Nabi yang tadi saya katakan, rahma anfu rajulun dakhala alaihi Ramadan, lanjutannya itu kan begini.
Ragma anfu rajulin adraka walidayhi kilaihima au ahadihima falam yudkhilahul jannah. Celaka juga bukan hanya orang yang tidak diampuni yang celaka. Celaka juga kalau ada orang masih mendapati kedua orang tuanya, salah satunya, dua-duanya atau salah satunya, lalu dia tidak bisa masuk surga. Kedua orang tuanya tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Itu orang yang celaka. Sehingga kalau kita benar-benar ingin masuk surga, tidak hanya ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi juga kita harus bisa menjadikan orang tua kita sebagai faktor penyebab kita masuk ke dalam surga. Nah, kalau kemudian kita masih punya orang tua ini, maka kita harus layani sepenuhnya. Makanya kita sampai bela-belain. Saya itu pulang, hampir setiap bulan itu pulang kampung. Karena ibu saya masih ada. Kadang-kala bawa mobil sendiri, kadang-kala naik bis. Pokoknya yang penting pulang kampung. Nginep semalam, pulang lagi, gitu kan? Dari sini lagi. Yang penting bisa ketemu sama orang tua, kemudian minta ridho. Tapi kalau sudah tidak ada kan masih juga ada itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita bila mereka sudah meninggal dunia. Jadi jadikan orang tua itu sebagai faktor kita masuk ke dalam surga. Karena itulah tadi kita bersusah payah untuk menjenguk orang tua kita. Makanya dulu ada orang yang dimimpiin oleh Rasulullah itu di surga. Jadi Nabi suatu malam itu bermimpi. Ketika bermimpi di surga, masuk ke dalam surga itu dengar orang baca Quran. Baca Quran. Lalu ditanya, itu siapa, suara siapa itu baca Quran di surga? Maka kemudian dijawab, yang baca Quran itu adalah sebenarnya Harith bin Nu'man. Nabi kemudian mengatakan, oh wajar. Kenapa wajar? Kada dikata Nabi, kada likal biru. Wajar dia masuk surga. Walaupun orangnya masih di dunia, tapi suaranya, baca Qurannya itu sudah ada di surga, sama dengan Bilal terumpahnya di surga. Kenapa dia wajar masuk surga? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, besoknya Nabi kemudian menceritakan hal itu, bahwa si Fulan telah didengar suara baca Qur'annya di surga. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengomentari hadis itu dengan mengatakan bahwa di Madinah itu ada dua orang yang paling unggul dalam berbakti pada orang tua. Di ribuan sahabat semua berbakti pada orang tua. Tapi ada dua yang paling unggul. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Harith bin Nu'man. Utsman itu tanda berbaktinya kepada orang tua dikatakan oleh Aisyah itu adalah bahwa dia tidak berani menatap wajah orang tuanya, ibunya, sejak dia masuk Islam. Karena masuk Islamnya belakangan. Jadi kalau diomongin, dinasihati itu nunduk, nggak berani menatap wajah orang tuanya. Nah, betapa banyak anak yang melotot kepada kita ketika kita nasihati. Bagaimana kita bisa menjadi unggul sebagai orang berbakti pada orang tua kalau kita dinasihati orang tua kita tatap matanya. Itu Utsman itu. Sehingga dianggap sebagai orang yang paling berbakti pada orang. Yang kedua orang tadi, Harith bin Nu'man. Dua hal yang dia lakukan. Yang pertama selalu menyuapi ibunya kalau makan. Jadi kita makan nggak? Ya. Suapin nggak orang tua kita? Kagak makan. No mak, makan mak. Ini berat gua masak sendiri mak. Padahal kalau kita lihat tiga orang yang masuk ke dalam goa, itu kan salah satunya adalah dia bisa keluar dari goa itu karena dia berbakti kepada orang tuanya, minta minum, kemudian dia sediakan minum, orang tuanya tidur, dia tunggu sampai orang tuanya itu bangun dan dia tidak mau mengganggu orang tuanya. Nggak mau mengganggu orang tuanya. Bangun baru kemudian dia ingin, yang pertama kali dia lihat adalah yang tadi barusan dia inginkan, yaitu minum. Sehingga ditungguin, ada begitu. Orang tuanya pengen mobil.
tungguin sampai bangun. Nah, ada tadi yang kedua yang dilakukan adalah dia tidak pernah bertanya perintah ibunya. Kalau ibunya ngasih perintah, misalnya kalau ditanya, "Nak, beli cabai," misalnya, dia ketika mendengar perintah itu nggak pernah bertanya, walaupun dia nggak paham, karena dia tidak ingin menyinggung ibunya. Kalau dia tanya, "Ngomong apa tadi Pak? Perintahnya apa Bu?" Itu takut nyinggung hatinya. Kan seakan-akan mengatakan ibunya kagak jelas ngomongnya. Kan kita sering dengar anak-anak, ibu ini ngomongnya nggak jelas gitu kan. Dia tidak ingin ibunya merasa bahwa omongannya nggak jelas. Maka dia diam aja. Pokoknya ibunya ngomong apa, merintah apa, dia diam aja. Setelah ibunya nggak ada, baru dia tanya, "Tadi ibu saya ngomong apa? Cerita apa? Atau merintah apa?" Demi untuk menjaga perasaan orang tua. Nah, orang tua kita itu biasanya kalau cerita diulang-ulang terus kan? Cerita orang tua kita itu diulang-ulang terus. Itu ceritanya itu. Jangan bilang bolak-balik diomongin bosan, jangan itu. Ya dengerin aja. Itulah yang kemudian menyebabkan dia suaranya, baca Qurannya sudah dari surga. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi ternyata halal bihalal ini hubungannya dengan Ramadan adalah bahwa kerugian seseorang tidak mendapatkan ampunan, ya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi sama dengan kerugian seseorang ketika dia mendapatkan orang tuanya masih hidup, lalu orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, makanya masih punya orang tua, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjadikan faktor kita masuk ke dalam surga. Para istri juga harus bantu suaminya supaya suaminya berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya suami juga begitu. Istrinya mau pulang ke rumah, pulangkan saja gitu kan. Anterin sampai rumah. Jangan suruh meloyol sendiri pulang. Jadi bantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa di situ. Suami istri membantu pasangannya supaya melaksanakan ketakwaan. Ya. Jadi itu hubungan halal bihalal dengan Ramadan. Kemudian yang terakhir hubungan Ramadan dengan halal bihalal adalah bahwa Ramadan orientasinya adalah bagaimana menjadikan kita sebagai orang yang memiliki kepedulian kepada orang lain. Ramadan intisarinya adalah bagaimana menjadikan kita peduli kepada orang lain. Ketika kita berpuasa, kenapa kita ibadahnya lapar-lapar? Ibadahnya kok suruh lapar? Supaya kita peduli kepada orang-orang yang sering lapar. Karena tidak mungkin kita bisa peduli dengan maksimal kalau kita tidak merasakan penderitaan orang lain. Kita baru bisa merasakan orang sakit gigi kalau kita sakit gigi. Kalau ada sakit gigi, kita nggak sakit gigi kan kita cuek aja itu kan. Kalau sakit gigi doang, kita kan nggak pernah ngerasain ya. Padahal itu cepat-cepatnya luar biasa ya. Baru kita bisa memaklumi orang sakit gigi kalau kita pernah sakit gigi. Jadi kita akan bisa merasakan bagaimana menderitanya orang lapar kalau kita lapar. Sehingga orang berpuasa tujuannya adalah bagaimana kita menjadi orang yang peduli. Yang kedua, puasa itu gantinya apa? Ibdal ya, gantinya. Kalau orang sakit, orang safar itu bukan ganti, qadha itu kan. Maka nabi kemarin tahun awal safarin fa'idatu min ayyamin ukhra itu ya puasa. Puasa juga itu bukan ganti. Ganti itu beda. Yang bisa mengganti puasa itu hanya memberikan makan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Boleh enggak diganti zikir? Enggak boleh. Boleh enggak diganti sholat? Baca Quran? Enggak bisa. Orang enggak puasa ganti baca Quran? Enggak bisa. Orang enggak puasa ganti zikir? Enggak bisa. Sholat enggak bisa. Harus ngasih makan pada orang. Enggak bisa dengan yang lainnya. Enggak sah kalau diganti dengan yang lainnya. Kalau sudah tidak mampu berpuasa sama sekali, fidyah. Itu artinya apa? Hanya bisa diganti dengan peduli kepada orang lain. Dan masih banyak lagi. Ramadan
menjadikan kita sebagai orang yang peduli. Dan itu contohkan oleh Nabi. Nabi kalau di luar Ramadan itu biasa-biasa aja dermawannya. Memang beliau paling dermawan di antara semua orang. Semua orang paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan dermawanannya ditambah. Wa kana ajwada min dzalika hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Bertambah kedermawanannya seperti ar-rihul mursalah, seperti angin yang bertiup kalau berada di bulan Ramadan sedang tadarusan sama Jibril. Fayudarisuhul Qur'an, tadarusan. Fayudarisuhul Qur'an dengan Jibril. Jadi ditambah ternyata Nabi mencontohkan kepada kita bahwa di luar Ramadan kita sudah dermawan, tapi di bulan Ramadan tambah dermawanannya. Dan kesempurnaan puasa kita kalau kita bayar apa? Zakat fitrah. Gak boleh dengan yang lainnya. Bahkan standarnya minim sekali. Standar zakat fitrah itu minim sekali. Gak pakai nisab. Kalau zakat profesi, zakat mal itu kan ada nisabnya tinggi-tinggi itu, ya kan? Kita bisa sekali mengelak di situ. Belum nisab. Tapi kalau zakat fitrah, cuman syaratnya begini, kamu bisa makan di hari raya Idul Fitri dan ada kelebihannya, sudah wajib bayar zakat fitrah. Kan nggak ada orang yang nggak bisa makan di Idul Fitri. Semua bisa makan. Kalau dia bisa makan, ya dia dan keluarganya bisa makan. Kemudian ditambah dengan ada kelebihan bisa membayar zakat fitrah, dia wajib bayar zakat fitrah. Walaupun besok nggak bisa makan, yang penting hari itu. Ini kan sederhana sekali, nisabnya itu kan. Menunjukkan bahwa Ramadan menjadikan kita sebagai orang yang peduli. Nah, halal bihalal ini juga bagian dari bagaimana kita menjalin kepedulian sesama yang lainnya. Makanya seringkali kalau halal bihalal itu ada makan-makannya. Karena supaya apa? Menunjukkan bahwa kita peduli. Maka paling bagus tuh makanan begini bukan disiapin dari anggaran. Bawa masing-masing. Bawa nasi, bawa teri, bawa jengkol. Sehingga saling peduli, saling memberi, Bagaimana mungkin kita menjadi layak menjadi ahli surga kalau kita tidak suka memberikan makan? Karena sifat ahli surga itu sering ngasih makan. Lihat surah Al-Insan, di antara ahli surga itu sifatnya adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia itu sering memberikan makan dengan makanan yang disukainya, ya kan? Kepada orang miskin, orang yang terpenjara, orang fakir, fuqara, yatim dan sebagainya. Makanya Nabi kalau makan dengan budak-budaknya, dengan pembantu rumah tangganya, itu makannya satu meja, jenis makanannya, menunya sama. Ini akhlak Nabi yang kita nggak bisa contohkan. Pembantu biasanya makannya di belakang. Menunya biasanya beda. Nabi nggak begitu, sama. Makanya Nabi ketika datang ke Madinah menginjakkan kakinya di Madinah, salah satu sabdanya, pesannya pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah adalah, ya kan? Pertama adalah afsus salam, yang kedua wa'atimut toham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, wa silul arham, tadkhulul jannata bisalam. Ini ada 4, itu diantaranya adalah wa'atimut toham, memberikan makan. Sehingga kebiasaan memberikan makan ini harus senantiasa kita hidupkan. Nah, ini kesamaan antara Ramadan dengan halal bihalal. Yang terakhir adalah masih berkaitan dengan urgensi tadi, memaafkan. Bahwa orang yang memaafkan itu akan diangkat derajatnya di akhirat, mendapatkan istana yang terbuat dari emas, ya, dan singgasananya terbuat dari perak. Nabi menceritakan dalam Sahih Al-Mustadrak, Al-Mustadrak ala Sahihain karangan Al-Hakim mengatakan seorang laki-laki nanti di akhirat itu, ya, apa istilahnya, mengadu kepada Allah, kemudian mengadukannya bahwa dia pernah didolimi orang lain. Lalu dia melihat di akhirat nanti dia melihat ada istana yang terbuat dari emas, singgasananya terbuat dari perak. Lalu dia bertanya, ya Rob, rumah ini buat siapa?
Li ayyi siddiqin aw syahidin. Buat siddiq yang mana? Ya, orang jujur ya. Dan orang mati syahid yang mana? Kata Allah apa? Kata Allah, liman yang beliku samana. Bagi orang yang bisa membelinya. Bagi orang yang bisa membelinya. Jadi itu ditawarin. Lalu dia penasaran. Wa ma thamanuhu ya? Apa harganya? Berapa harganya? Kata dia, antafu ansuin. Kalau kamu memaafkan keburukan orang lain, maka kamu bisa membeli istana itu. Maka kata laki-laki tadi, qad afawtu anhu. Aku sudah memaafkan tadi seorang laki-laki yang digugat tadi. Aku sudah memaafkan saudaraku. Kata Allah, gandeng tangan saudaramu itu, masukkan dia ke dalam surga. Jadi dia tidak hanya mendapatkan istana yang terbuat dari emas, tapi juga dia bisa membawa saudaranya tadi masuk ke dalam surga, karena saudaranya tadi yang dia gugat tadi udah habis kebaikannya, ya kan? Dosa orang laki-laki ini ditimpakan kepada dia. Tapi kemudian orang yang nggak punya apa-apa tadi, dia bisa gandeng diangkat ke dalam surga oleh orang yang memaafkannya. Itu luar biasa. Nah, oleh karenanya budaya untuk memaafkan ini terus kita hidupkan sebagaimana yang Rasulullah contohkan, sebagaimana yang Nabi Yusuf contohkan kepada saudaranya. La tahribal yaum, tidak ada dendam pada hari ini. Ya kan? Pada saat saudara-saudara sudah tahu saudaranya yaitu Nabi Yusuf sudah jadi menteri, ya kan? Tidak ada dendam. Nabi juga mengatakan, mengutip kata Yusuf ketika berada di Makkah, la tahribal yaum, tidak ada dendam pada hari ini. Itu adalah contoh Nabi yang perlu kita tiru dan kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita, dalam kita berinteraksi tentu banyak salah, banyak kekurangan, dan mudah-mudahan halal ini kemudian bisa jadikan momentum untuk saling memaafkan saudara-saudara kita sebesar apapun kesalahan saudara-saudara kita. Nah, memaafkan itu ada syaratnya, wa aslaha. Jadi kata Allah kan, wa man afa wa aslaha, ada wa aslaha. Kadang-kadang kita memaafkan, udah maafin, tapi nggak mau islah, nggak mau islah. Jadi dimaafkan, tapi nggak mau akur lagi, kemudian apa? Dosanya kesalahan udah saya maafin, tapi saya nggak mau berteman lagi sama dia. Kan kadang-kadang begitu. Padahal harus islah, ya kan, harus islah. Kalau memaafkan harus kembali seperti semula. Baru kemudian dia akan mendapatkan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.